Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Jemaat Yosudipuro. Tidak terasa kita sudah di pelajaran yang ke-10 dari kuartal ini, mengelola bagi sang guru ya. Judul pelajaran Sekolah Sahabat hari ini 8 Maret 2023 adalah Kebaikan Hati Menjelang Kematian. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika seorang manusia memasuki babak akhir dalam hidupnya, maka secara normal muncul sebuah kekhawatiran ya, kecemasan bahwa apa yang akan terjadi, apakah akan terjadi sakit penyakit ya, dan juga siapa yang akan merawat dia ketika kesehatan fisik mulai melemah, dan banyak hal, aset-aset mulai dijaga dan lain sebagainya. Nah, sebagai penelitian yang baik, pelajaran sekolah sahabat kita concern kepada bagaimana kita mengelola keuangan ketika atau menangani uang ketika kita sudah di akhir daripada masa hidup kita. Sebelumnya, mari kita lihat bagaimana prinsip menangani harta atau uang yang Alkitab jelaskan. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika saya memperhatikan ayat ini, saya teringat kepada kasus yang sedang viral di negeri ini tentang anak dirjen pajak yang memamerkan kepemilikannya, gitu kan. Eh, Sehingga terjadi sebuah permasalahan yang luar biasa, ya, dan disoroti seperti itu sehingga menyebabkan nama baik ayahnya tidak tidak baik seperti itu ya. Dan Rasul Paulus sebenarnya sudah dari dulu mengatakan bahwa hati-hati kepada orang kaya. Ya. Bukan berarti menjadi kaya itu tidak baik, ya, tetapi kecenderungan orang kaya maka dia akan ingin dihargai dan tentu akan mengakibatkan kesombongan gitu kan. Dan orang kaya bisa akan lupa bahwa semua yang dimilikinya itu bukan berasal dari dia, tapi itu kepunyaan Tuhan dan sumber kekayaan itu hanya dari Tuhan. Dan apalagi kalau misalnya kekayaan itu tidak digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkadang manusia lupa akan hal-hal itu. Maksud saya Raja Salomo juga mengatakan dalam Amsal 30 ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, berikanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Loh, maksudnya apa? Gak boleh kaya, gak boleh miskin. Ya, kekayaan atau kemiskinan itu ada susahnya masing-masing ya. Kemiskinan ya daya beli rendah, motivasi kurang gitu ya. Hidup susah dan lain sebagainya sehingga kalau kita baca di ayat 9 dari Amsal pasal 30 ya, akan mengakibatkan apa ya? Mencuri dan mencemarkan nama baik Allah gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Kekayaan pun ada rasa cemas, takut hilang hartanya gitu kan dan bisa mengakibatkan kesombongan. Jadi yang dimaksud daripada ayat ini adalah kita syukuri apa yang telah ditetapkan Tuhan pada porsi kita masing-masing saja gitu kan. Dan eh, makanya dikatakan menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya. Jadi Tuhan telah menetapkan sesuai dengan porsi kita dan itu kita perlu syukuri saja. Nah, prinsip menangani harta ini yang penting dalam kehidupan kita. Nah, ketika menjelang sebuah babak akhir daripada hidup kita, terkadang kita merasa cemas dan menimbun banyak harta gitu kan. Ya, menjaga aset kita dan sebaik-baiknya. Dan kita akan lihat komentar daripada Ellen White ya tentang menimbun harta untuk babak akhir daripada hidupnya gitu kan. Karena dikatakan banyak ide mengatakan bahwa orang kaya akan eh, menimbun harta itu ya
Karena nanti pada saat kematiannya baru dia berikan semuanya itu, gitu kan. Nah, apakah konsep ini benar gitu kan? Mari kita lihat Roh Nubuat mengatakannya. Ellen White mengomentari dalam Testimonies for the Church jilid 5 halaman 154 dan ini menjadi concern daripada pelajaran kita. Saya melihat Ellen White menyaksikan dengan sendirinya gitu ya, bahwa banyak orang menahan diri. Apa yang ditahan? Dari membuat sesuatu sementara mereka hidup, yaitu mendiamkan hati nurani. Kita tahu bahwa seseorang yang punya hati nurani berarti dia punya kepekaan sosial untuk membantu orang lain. Mereka hampir tidak berani menjalankan iman dan kepercayaan kepada Tuhan untuk memberikan apapun selama hidup. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau misalnya kita uh, mendiamkan hati nurani, ya, maka itu akan membuat kita egois dan yaitu impactnya adalah harta itu menjadi ilah sehingga kita timbun untuk diri kita sendiri. Seperti seolah-olah di masa depan itu kita tidak punya kepercayaan bahwa Tuhan akan memberkati kita gitu kan. Ya sehingga itu muncul timbun menimbun harta dari sekarang. Sehingga selama hidupnya itu tidak ada rasa apa ya? Rasa iba dan juga peka terhadap orang lain. Ya. Tetapi ini yang unik sekali ya, menjadi konsep pelajaran kita. Kebaikan hati menjelang kematian ini bukanlah yang dituntut oleh Kristus dari murid-muridnya. Hal itu tidak dapat memaafkan keegoisan hidup. Itu ya Bapak Ibu Saudara-saudari, gitu. Jadi selama hidup dia hanya menimbun harta untuk ya nanti kalau dia mau mati gitu kan. Ini adalah sifat egois Bapak Ibu. Mereka menahan harta mereka sampai pada saat terakhir, menyerahkannya pada saat kematian daripada membuat sesuatu. Ya. Kerugian sedang terjadi secara terus-menerus. Banyak rencana untuk melakukan sesuatu, tapi mereka menunda perkara itu. Dan iblis bekerja untuk mencegah saran itu dan masuk ke dalam perbendaharaan. Itu hilang sebelum dikembalikan kepada Allah dan iblis bersuka oleh karena hal itu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita mulai menjaga aset kita, tetapi motivasi kita hanya untuk menimbun harta gitu kan, ya. Dan selama hidup kita tidak ada yang kita perbuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri, maka iblis itu adalah sarana bagi iblis ya. Dan itu adalah cara iblis untuk mencegah kita percaya kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu dengan harta kita. Ketika kita sudah mulai banyak harta, maka kecenderungan kita adalah seperti yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga marilah kita mengolah atau menangani harta kita dengan baik, ya, sehingga hidup kita akan selalu diberkati Tuhan dan kita selalu percaya kepada apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.